والتابعين وأمتي أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا وارزقنا عملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ketemu lagi. Berarti apa Bapak Ibu? Umurnya sudah kurang 1 minggu lagi. Yang ibu-ibu kedengaran suaranya? Jelas, alhamdulillah. Yang bapak-bapak? Tambah jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di malam Sabtu yang lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Salah satunya adalah ada sunnah, yakni berdoa dan memohon perlindungan dari 4 hal sesudah membaca tasyahud akhir. Doanya sudah hafal kemarin? Sudah lupa. Oke, kita ulangi lagi doa setelah membaca tahiyat ya. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian kita berdoa memohon perlindungan dari 4 hal. Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Nah, yang 4 perlindungan ini, yang pertama adalah mohon perlindungan dari azab kubur. Kemudian yang kedua adalah dari siksa api neraka. Yang ketiga dari min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan besok setelah kematian. Kemudian yang terakhir adalah min fitnatil masihid dajjal, yakni dari fitnahnya Dajjal. Nah, semoga kita di sini, kita semuanya nanti tidak ketemu sama Dajjal. Sebab kalau sudah ketemu Dajjal itu berarti keadaan dunia itu sudah nggak jelas ya. Jadi sudah susah membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang salah itu ya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kekuatan itu bisa menjadi final. Namanya kalau Dajjal itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal makruh, hal-hal makruh di dalam sholat. Makruh itu apa Bapak Ibu sekalian? Makruh itu adalah sesuatu yang kalau kita tinggalkan itu malah mendapat pahala. Kemudian kalau kita kerjakan, ya tidak apa-apa. Nah, kalau kemarin itu yang sunnah itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kemudian kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan pahala gitu. Tetapi kalau makruh ini, kalau kita tinggalkan malah dapat pahala. Kemudian kalau kita kerjakan, ya nggak apa-apa, nggak berdosa juga. Ya tetapi ya sama seperti apa ya, kalau kita di dalam kehidupan sosial Jawa itu kan banyak sekali adat istiadat, kemudian bagaimana caranya
lebih muda menghormati orang yang tua, kemudian rakyat jelata ngomong sama pejabat, itu kan ada semua kalau di Jawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya inna ahadakum idza qama fi sholatihi, bahwasanya seseorang itu idza qama fi sholatihi, ketika dia mendirikan sholat, fa innahu yunaji rabbah, sungguh dia itu tengah bermunajat kepada Rabb-nya. Jadi kalau orang sholat itu dia itu sebenarnya tuh lagi sedang berdoa. Karena memang as-sholat itu artinya ya doa. Ya, doa. Sholawat itu ya doa-doa kepada sholawat ala Rasul, berarti doa-doa kepada Rasul. Maka sholat itu sendiri artinya adalah doa. Maka ketika seseorang itu sedang melakukan sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemarin sudah kita bahas 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu isinya sholat itu adalah kalau tidak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah isinya adalah doa-doa. Doa-doa semua. Jadi tidak ada yang lain. Al inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau sesungguhnya Rabb-nya, jadi Allah itu ketika ada orang sholat itu berada di tengah mereka. Kalau kita sholat di sini itu pada hakikatnya adalah kita itu sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah itu hadir di antara kita. Fala yabzuqanna ahadukum kiblatihi, maka kata Rasulullah SAW, janganlah dia meludah di arah depannya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kok sholat kok ada meludah? Karena memang di zaman Rasul itu ini nggak ada karpet hijau, nggak ada. Jadi masjid itu ada karpet hijaunya, ada keramiknya, nggak ada. Maka pasir, ya. Maka kalau meludah itu nggak boleh ke depan, tapi kemana? Ya ke samping. Tapi jangan juga meludahin temennya. Nah, tetapi di dalam konteks modern sekarang itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita sholat di sini kemudian kepingin meludah, kemudian kita ludah ke samping, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ya kalau pasir itu nanti kan bisa tertutupi. Misalnya kalau karpet ini, kan nggak mungkin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah salah satu dalil di antara banyaknya kemakruhan di dalam sholat. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saat itu Rasulullah SAW anil iltifat di sholat, faqala wa ikhtilasun yahtalisu syaitan bin sholatil abdi. Jadi Aisyah itu, Siti Aisyah istrinya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada Rasulullah anil iltifat, tentang menoleh di dalam sholat. Noleh di dalam sholat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, huwa ikhtilasun. Menoleh itu merupakan serobotan. Serobotan itu bahasa Indonesia ya serobotan. Kalau Jawa itu nyerobot itu ya berarti apa? Ngambil alih ya. Ngambil alih ya. Yahtalisu syaitan, yang mana serobotan itu dilakukan yahtalisu syaitan min sholatil abdi, terhadap
sholatnya seseorang dari kalian. Jadi kalau kita lagi sholat itu kemudian kita menoleh, jadi ada sesuatu yang terjadi kemudian kita menoleh, itu sebenarnya kita itu sudah diserobot oleh syaitan. Diserobot apanya? Diserobot kekhusyuan kita. Nah maka Bapak Ibu sekalian, pengertian menoleh itu di dalam sholat itu ada dua. Jadi menoleh itu ada dua. Pertama, menoleh secara fisik. Ini namanya menoleh begini. Secara fisik itu menoleh. Jadi kepala itu digerakkan, itu namanya menoleh secara fisik. Maka cara mengatasinya adalah dengan tenang dan tidak bergerak-gerak sewaktu mengerjakan sholat. Jadi waktu kepingin menoleh, tahan aja, ditahan agar supaya tidak menoleh. Kemudian yang kedua, jadi kalau yang pertama itu menoleh itu ada yang mengatakan menoleh itu sampai bisa melihat bahu, itu namanya baru menoleh. Ya, ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian yang kedua adalah menoleh secara maknawi, yakni yang dilakukan oleh hati. Nah, menoleh yang dilakukan oleh hati itu gimana? Bisa enggak? Bisa sekali. Jadi hati kita itu dipalingkan dari apa yang kita baca. Ya, kita bacanya ihdinas siratal mustaqim. Biasanya seperti orang sholawatan. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bacanya gimana? Allahumma sambil tepuk-tepuk, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Ini benar atau enggak? Salah. Sholawatannya itu benar, tetapi cara dia sholawatan itu salah. Sholawat itu ya gimana? Mendoakan Rasulullah sambil ketawa-ketawa, sambil joget-joget, enggak benar. Seperti itu. Nah maka Bapak Ibu sekalian, menoleh ini ada dua. Jadi menoleh secara maknawi, kemudian menoleh secara hati. Maka sholat itu ya harus khusyuk. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian, yang kita evaluasi sholat isya kita tadi ini. Kira-kira setelah takbiratul ihram sampai kita salam, itu ada nggak yang teringat sesuatu yang bukan urusan sholat? Ada nggak? Ada yang ingat? Ini kan malam Sabtu, nanti kan pengajian. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus macam-macam gitu ya, macam-macam. Bahkan di sholat itu kemungkinan ada yang ingat ketika pengajian malam Sabtu kemarin itu apa ya, doa setelah tahiyat akhir itu apa ya, itu bisa jadi kan seperti itu. Ini namanya kita itu dipalingkan oleh syaitan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, caranya adalah dikuat-kuatkan. Secara fisik itu kita kuatkan, jangan sampai kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Mata juga sama, mata juga kita fokuskan. Kalau tidak di tempat sujud, maka di jari-jari tangan ketika duduk. Pikiran juga sama. Pikiran itu kita fokuskan. Karena memang sholat itu ya doa semua ya. Bahkan tadi di dalam hadis itu Allah itu hadir di dalam tempat kita sholat ini, hadir Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu hadir. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah hadis dari Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim." Rasulullah bersabda, bagaimana nasib galun itu adalah keadaan.
Maka kalau di sini tidak sebagai bagian nasib. Madalu aqwami, bagaimana nasib orang-orang yarfa'una absarahum ila samai fi sholati, yang orang itu ketika sholat mereka itu melihat ke atas. Jadi sambil sholat Allahu Akbar, lihatnya itu ke atas. Ya, kalau di lapangan ini dilihat kan panik ya. Tapi kalau di masjid ini yang dilihat apa? Lampu. Yang di dekat kipas ya lihatnya kipas. Jadi kipas yang satu gerak, yang satu enggak gerak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fastadda qawluhu fi dzalika hatta qala." Kemudian beliau mengucapkan sabdanya itu dengan amat sangat serius. Hatta qala la yantahunna an dzalik. Sungguh mereka itu harus menghentikan yang seperti itu. Apa itu? Sholat sambil melihat ke atas. Ya. Ada nggak? Ada. Di film-film itu ada ya. Doa sambil lihat ke atas itu ada. Jadi ya kalau yang sutradaranya ngaji itu ya dibenarkan. Kalau sholat melihat ke atas, berdoa melihat ke atas. Hatta qala la yantahuna an dzalik. Jadi Rasul itu ya kalau bahasa kita itu ya benar-benar jangan sampai orang sholat itu melakukan seperti itu. Yakni mengarahkan pandangannya ke atas ketika sholat. Au latuh tofanna absar. Kenapa? Karena penglihatan mereka itu yang sholat sambil melihat ke atas itu sungguh akan dihilangkan. Masya Allah. Jadi kalau orang sholat ke atas itu jangan-jangan nanti penglihatannya itu dihilangkan, nggak bisa melihat gitu. Makanya Rasulullah mentambih kita jangan sampai kalau sholat itu melihat ke atas. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab-kitab fikih, tapi hukumnya itu adalah makruh. Kita tidak melihat ke atas itu mendapatkan pahala. Tapi kalau masih melihat ke atas pun tidak apa-apa. Tetapi tentunya mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Sama seperti sunah-sunah yang pernah kita bahas kemarin. Orang sholat itu kan ketika mengerjakan rukunnya saja itu kan sudah selesai. Nggak perlu membaca doa iftitah, nggak perlu membaca surat-surat, nggak perlu membaca subhanarabbiyal azim, nggak perlu membaca sami'allahu liman hamidah, nggak perlu membaca doa Rabbana lakal hamdu, kemudian nggak perlu Allahu Akbar, yang penting sujud. Sama tadi, itu kan hukumnya kan sunah semua. Tetapi nanti ya sholatnya itu menjadi hampa. Jadi nggak ada doa-doa lagi di dalam sholat itu. Isinya adalah hanya rukun-rukun saja, gerakan. Kemudian yang dibaca hanya Allahu Akbar, takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian salam, itu selesai. Nah maka nanti sholatnya itu ya hanya formalitas saja. Kenapa? Karena sunnah-sunnahnya di dalam sholat itu tidak kita kerjakan. Kemudian makruh di dalam sholat itu masih kita kerjakan. Itu menjadikan sholat kita itu tidak berkualitas. Ya hanya wujudnya saja sholat, tetapi kualitas sholat itu tidak ada. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang nomor 3. Ini riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "I'tadilu fi sujud." I'tadilu fi sujud itu artinya adalah kalau kamu sujud
itu sujudlah dengan benar. Wala yabsut ahadukum dzira'aihi, janganlah seseorang wala yabsut dari kalian itu menghamparkan. Yabsut itu menghamparkan. Ahadukum dzira'aihi, kedua hastanya, in bisatul kalbi, sebagaimana anjing itu meletakkan tangannya. Maka sujud itu, kalau kita sujud, ini kita letakkan semua dari telapak tangan sampai siku-siku, semuanya ditaruhkan di lantai. Itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena menyerupai hewan. Ya. Kalau di dalam hadis ini menyerupai anjing ketika sedang duduk. Anjing itu kalau duduk gak bakalan dia hanya telapak tangannya saja, tetapi sampai siku-siku aja ditaruhkan di tempat dia duduk. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, nahan Nabi SAW ayyusalliya rajulu muhtashiran. Rasulullah melarang kita ayyusalliya rajul, jadi seseorang itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW sholat muhtashiran. Muhtashiran itu sholat tetapi berkaca pinggang. Kaca pinggang itu kayak orang makan gitu. Ada orang sholat kayak gitu. Tenang. Itu bukan sholat, tapi sombong. Sama sholat itu kan juga sama, nggak seperti itu ketika bersedekah itu kan nggak boleh seperti orang kedinginan, kayak gitu kan nggak boleh. Hukumnya adalah yo mau melaksanakan diri ya nggak masalah, berkaca pinggang itu nggak masalah. Tapi yo menghadap Allah kok kayak orang kayak penguasa sedang menghadapi rakyat jelata, kan kebalik ya. Hamba menghadap kepada Allah, bukan Allah menghadap kepada hambanya. Maka kita tidak dibolehkan untuk berkaca pinggang. Apa bahasa Jawa itu apa? Malakrik. Baru tahu saya. Malakrik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang makruh lagi di dalam sholat itu adalah melihat sesuatu yang bisa melalaikan sholat. Banyak ya yang bisa melalaikan sholat, itu kan banyak. Sejadah kita itu bisa nggak melalaikan sholat? Kok bisa? Ya, bisa. Ini karpet kayak gini. Ini kan ada gambar-gambarnya tak? Bisa nggak melayani kita di dalam sholat? Oh bisa. Sarung di depan jamaah di depan kita bisa nggak melayani kita di dalam sholat? Oh bisa. Tulisan apa ya? Tulisan di kaos ya, di dalam yang sholat kampanye bisa nggak melayani kita di dalam sholat? Oh bisa. Bahkan orang yang sudah lengkap sholatnya itu bisa melalaikan kita di dalam sholat. Jadi kok apa itu ketika tasawuf awal kok kakinya kok enggak macet ya? Bisa nggak? Bisa. Ini kok sholat kok enggak tumakninah ya? Bisa nggak? Oh bisa. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ini hukumnya adalah makruh. Maka kita tinggalkan sebisa mungkin. Maka memang sholat itu ya harus konsentrasi antara gerakan, bacaan, pikiran, kemudian hati itu harus nyambung jadi satu ketika sholat. Itu susah sekali. Susah pakai sekali. Tetapi kita ya namanya juga berusaha ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya agar sholat kita itu
wali. Caranya ya gimana? Ya salah satunya yang ngaji kayak gini. Itu agar supaya ya sholat kita itu lama kelamaan nanti akan berkualitas. Kalau nggak ngaji, tahu apa enggak? Ya mungkin kamu bisa baca buku, tetapi baca buku saya sendiri kalau baca buku itu ya ngarang-ngarang ya. Karena dengan ada kerjaan ini, ada kurs. Itu kadang kalau nggak dipaksakan ya nggak bakalan baca buku. Kemudian nanti kan ada YouTube bisa didengarkan. Berapa persen kita nonton pengajian YouTube itu? Isinya adalah hanya hiburan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sudah jam 8 kurang seperempat. Yang terakhir adalah karena kiramun li Aisyah satarot bihi jadi babainiha faqo jadi babainiha. Pernah ada kain berwarna yang ada hiasannya milik Aisyah, itu dipergunakan untuk menutup tirai kamarnya, kamar Rasulullah. Jadi ada kain yang ada gambarnya untuk menutupi tirai kamar. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amiti. Dia berkata kepada Aisyah, tolong singkirkan kain ini dari kita. Amiti anda kiramati hada fa innahu la kadahu tasawiruhu ta'riduli fi sholati. Kenapa? Karena hiasannya itu sering memalingkan aku dalam mengerjakan sholat. Ya. Masya Allah, Rasulullah itu sholat itu sampai kayak gitu. Rasul itu melihat gambar tirai itu aja bisa memalingkan perhatiannya ketika sholat. Kalau kita, Masya Allah, kita itu tambah lagi, Rasulullah aja bisa berpaling, apalagi kita. Nah maka Bapak Ibu sekalian, sholat itu menghadap sesuatu yang bisa melalaikan, itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Maka ketika ada sesuatu di depan kita, itu kita usahakan agar supaya itu tidak melalaikan kita di dalam sholat kita. Terus banyak sekali goda sholat itu banyak sekali. Banyak sekali, bukan banyak lagi, tapi banyak sekali. Nah sekali lagi ini hukumnya adalah makruh. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi kita berusaha sedemikian rupa agar supaya sholat kita itu sholat yang khusyuk wal khudu. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah setengah jam Bapak Ibu sekalian. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah pengetahuan yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dengarkan ini maka kita niatkan di dalam hati agar supaya kita bisa mengamalkannya. Yang sunnah bisa mengamalkannya, yang makruh kita berusaha untuk meninggalkannya, sehingga nanti sholat kita itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sampai tiap tahun kualitas sholat kita itu semakin meningkat. Semoga apa yang kita inginkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman shaqihah warzuqna amalan taqabbala. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu memberikan sholat dengan khusyuk, ya Allah. Demikian juga dengan kerabat-kerabat kami, demikian juga dengan saudara-saudara kami, demikian juga dengan seluruh kaum mukminin wal mukminat dan muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.